Baik Pak Rio, saya mulai ya Pak. Iya, silakan Pak Arwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. baik Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah, semuanya sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelasnya. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya cek kehadirannya dulu ya, anak-anak. Hario, Hadir Pak. Muhammad Khairuddin. Hadir Pak. Ya, hari ini masuk semua ya, semuanya hadir dan sehat, artinya siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Ya, jadi pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar teks eksplanasi, melanjut pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu minggu lalu kita belajar teks eksplanasi. Anak-anak di sini masih ada yang mengingat apa itu teks eksplanasi? Ada yang mengingat pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu urutan kejadian bencana alam ya Pak ya? Ya, betul. Teks eksplanasi adalah urutan kejadian bencana alam. Ada lagi yang bisa? Kejadian asal-usul sesuatu Pak. Ya, Irwan Hasim, kejadian asal-usul sesuatu. Itu termasuk, masih ingat ya, ternyata masih ingat pengertian dari teks eksplanasi. Ya, jadi saya ingatkan kembali, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses atau fenomena suatu kejadian, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan yang lain. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah melihat suatu fenomena. Fenomena yang sering terjadi misalnya fenomena alam. Ya, di musim hujan seperti ini biasanya fenomena alam banjir, tanah longsor, banjir bandang, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, itu termasuk fenomena alam. Kemudian fenomena sosial, misalnya ada di masyarakat demonstrasi kenaikan BBM. Fenomena budaya di lingkungan sekitar kita, terutama di pesisir misalnya, ada yang namanya buang naas, kemudian fenomena budaya tolak bala, itu termasuk fenomena budaya. Baik anak-anak, kita lanjut untuk pelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyajikan sebuah video untuk menambah pengetahuan. Silahkan disimak videonya. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfat atau asam nitrat
yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 dari sulfur dioksida atau disingkat dengan SO2 dan 1/4 nitrogen oksida atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal. Baiklah anak-anak, itu tadi video salah satu fenomena alam yang pernah terjadi, yaitu hujan asam. Di dalam video itu dijelaskan secara rinci tentang proses terjadinya fenomena alam tersebut. Anak-anak, di sini apakah ada yang pernah melihat fenomena? Ada yang pernah melihat fenomena? Saya, Pak. Saya pernah lihat banjir bandang, Pak. Banjir bandang, ya, fenomena banjir bandang. Seperti apa banjir bandang itu terjadi dan penyebabnya seperti apa, Haryo? Banjir bandang itu karena saya lihatnya di TV ya, Pak. Jadi air itu turun dari gunung, Pak. Katanya karena penebangan pohon secara liar, Pak. Ya, jadi teman kita tadi Haryo menjelaskan salah satu fenomena, yaitu banjir bandang. Salah satu penyebab dari banjir bandang yang bisa karena curah hujan yang tinggi, kemudian kurangnya resapan air. Penyebab kurangnya resapan air karena adanya penebangan liar, seperti di daerah kita sekarang yang terjadi. Penebangan liar ada di mana-mana, sehingga mudah sekali terjadi yang namanya banjir bandang. Baiklah anak-anak, kita lanjut masuk ke materi inti pada hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur dalam kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari 3. Apa itu struktur? Struktur adalah susunan. Jika kalian akan membuat sebuah teks, maka harus berdasarkan dengan strukturnya. Jadi struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, dapat berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi intinya dari pernyataan umum ini isinya adalah penjelasan secara garis besar tentang fenomena yang akan kita bahas di teks eksplanasi. Kata kunci dari pernyataan umum ini adalah paragraf ini berisi definisi. Nah, itu yang paling mudah, definisi. Jadi ketika kita ingin menulis tentang teks eksplanasi alam, misalnya fenomena alam, banjir, maka di pernyataan umum terlebih dahulu kita jelaskan apa itu banjir berdasarkan dengan kalimat definisi. Banjir adalah salah satu fenomena di mana air tinggi kemudian mengalir ke yang rendah. Ini bisa dijelaskan seperti ini, atau fenomena lain. Di sini isi dari pernyataan umum adalah salah satu kalimat definisi atau penjelasan secara garis besar tentang fenomena yang akan kita bahas. Kemudian lanjut ke struktur yang kedua, deretan penjelas. Isi dari deretan penjelas ini tentang penjelasan proses fenomena ini. Bisa terjadi atau tercipta dan bisa lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dalam suatu fenomena. Jadi isi dari deretan penjelas ini adalah penjelasan tentang sebab dan akibat atau secara kronologis suatu fenomena itu terjadi atau proses fenomena itu terjadi. Seperti yang dijelaskan temannya tadi, Haryo menjelaskan tentang fenomena alam, yaitu banjir bandang. Di situ ada penyebabnya. Tadi dijelaskan ada penyebabnya adalah penebangan pohon secara liar. Jadi di dalam deretan penjelas akan dijelaskan tentang sebab dan akibat dari suatu fenomena itu.
kita lanjut anak-anak, yang ketiga adalah interpretasi. Ya, jadi struktur yang terakhir adalah interpretasi. Ini sifatnya opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Isi dari interpretasi ini biasanya teks penutup yang mewakili intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi untuk pemahaman lebih mudahnya adalah kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Bagaimana semuanya paham? Kita bisa lanjut. Paham, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut, Kita Pak. lanjut di kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama adalah kalimat pasif. Nah, kalimat pasif biasanya menggunakan awalan di, ter, ke, dan kata ganti pada predikatnya. Yang biasanya kata ganti predikatnya ini menunjukkan suatu objek atau suatu fenomena. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Apa itu konjungsi? Masih ada yang mengingat konjungsi? Konjungsi itu kata hubung, Pak. Ya, betul sekali, Haryo. Kata penghubung. Konjungsi adalah kata penghubung. Di dalam paragraf teks eksplanasi banyak sekali terdapat kata penghubung karena teks ini berbentuk paragraf. Jadi banyak terdapat konjungsi. Salah satunya ciri dari konjungsi dalam teks eksplanasi adalah konjungsi kausal dan konjungsi waktu. Konjungsi kausal ini adalah konjungsi sebab akibat. Ya. Sebab akibat, dan konjungsi waktu ini adalah konjungsi kronologis. Contohnya misalnya sehingga, kemudian, itu adalah konjungsi kronologis. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga, terdapat istilah. Ya, di dalam teks eksplanasi juga terdapat banyak istilah. Istilah ilmiah yang digunakan dalam teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan disiplin ilmu yang terkait. Ya, jadi istilah-istilah yang ada di dalam teks eksplanasi ini berkaitan dengan fenomena yang kita bahas. Nah, kalau misalnya fenomena alam, maka akan banyak kita temukan istilah-istilah geografis di dalamnya. Kalau fenomena-fenomena sosial, maka akan banyak istilah-istilah sosiologi di dalamnya. Jadi istilah yang terdapat dalam teks eksplanasi ini berkaitan dengan fenomena yang akan kita bahas, baik itu sosial, alam, atau budaya. Yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir bersifat informatif. Ya, seperti biasa, hampir semua teks sifatnya informatif, apalagi ini teks eksplanasi, ya, menginformasikan tentang suatu kejadian. Ya, tujuan utama teks ini adalah memberikan penjelasan dan informasi mengenai suatu peristiwa alam atau fenomena tertentu. Jadi di dalamnya banyak mengandung informasi. Baiklah anak-anak, materi struktur dan kaidah kebahasaan sudah saya jelaskan. Saya akan tampilkan satu contoh teks, yaitu teks fenomena alam. Silahkan dibaca fenomena alamnya. Mohon maaf, Pak. Ini slide-nya saya nggak kelihatan, Pak. Bapak ganti slide, saya nggak pindah nih, Pak. Lihatnya kok agak kabur ya. Ya, fenomena. Atau saya bacakan sedikit ya, saya bacakan fenomena alam tentang gempa bumi. Ya, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena lapisan batu yang dihasilkan dari dasar atau lapisan bawah bumi. Peristiwa alam sering terjadi di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang membutuhkan lautan luas. Gempa bumi terjadi karena perubahan lapisan bawah bumi yang letusan gunung dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi dengan cepat dengan dampak yang begitu hebat.
Bagaimana anak-anak sudah selesai disimak, selesai dibaca teks yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Eh, Pak. Ya, baik. Berdasarkan pemahaman kalian tentang penjelasan saya mengenai struktur dan kaidah kebahasan tadi, apakah ada yang bisa menemukan salah satu struktur dari teks yang saya sajikan? Hai Pak, ada pernyataan umum. Ya, Dewi Faisa ada pernyataan umum. Silahkan Dewi Faisa, yang mana pernyataan umumnya? Itu paragraf gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena lapisan batu bumi yang dihasilkan dari dasar atau lapisan bawah bumi. Peristiwa alam sering terjadi di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang membutuhkan lautan luas. Itu Pak. Oh ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Dewi Faisa. Saya juga Pak, saya menemukan strukturnya Pak. Ya, siapa lagi? Oh, silahkan Nurul. Ada yang menemukan yang lainnya, Nurul. Saya Silahkan. menemukan bagian interpretasi Pak, yaitu kalimatnya, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa diketahui musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa dapat terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dinamakan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Nurul Khalifatul. Makasih, Ya, jadi Pak. betul sekali tadi Faisa menjelaskan tentang struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Gempa bumi adalah, itu termasuk jenis struktur yang pertama karena menggunakan kalimat pendefinisian. Kemudian Nurul tadi menjelaskan tentang interpretasi di paragraf terakhir. Artinya anak-anak sekalian sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, anak-anak, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD pada hari ini. Saya akan membagi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan berhitung dari depan sebelah kanan, silahkan berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Ya, baiklah, sudah menghitung 1 sampai 5. Silahkan yang nomor urut 1 berkumpul dengan nomor urut 1. Begitu juga nomor urut 2 berkumpul dengan nomor urut 2 tadi, dan seterusnya sampai nomor urut 5. Masing-masing silahkan cari kelompoknya dan silahkan berkumpul. baik Sudah, Pak. Pak. Baik, Pak. Hendri, Dewi Faiza, sama Nomor saya dua, sini nomor gabung. Iya, makasih, Pak. Henry sama saya, Pak. Oh. Iya, bentar, Baik, bentar. semuanya sudah di kelompoknya masing-masing. Pak, mejanya Silahkan. boleh dijadikan 1 ya, Pak? Ya, bisa dijadikan 1, kemudian dibentuk keliling supaya enak diskusinya nanti. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, silahkan lembar LKPD-nya saya sudah bagikan. Lembar LKPD-nya silahkan dibaca teks eksplanasi yang ada di lembar LKPD-nya dengan judul Pelangi. Ya, silahkan dibaca. Bapak harap semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Jangan ada yang ribut atau membahas hal-hal lain di luar dari LKPD yang saya bagikan. Jadi semuanya harus aktif dalam diskusi kelompok untuk menemukan. Jadi di LKPD itu nanti ditulis struktur dengan lengkap daripada teks eksplanasi Pelangi. Bagaimana anak-anak? Silahkan dikerja. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Saya mau bertanya. Ya, Septiana, silahkan. Pak. Apa yang mau ditanyakan? Untuk strukturnya itu semua ditulis dalam LKPD, Kak, Pak?
Ya, betul sekali, Septiana. Semua struktur yang ditemukan silahkan ditulis di LKPD kelompoknya masing-masing. Kemudian temukan juga kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi pelangi di lembar LKPD-nya. Silahkan Baik, Pak. dikerjakan masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Baik, waktunya sudah selesai. Jadi hari ini kalian akan mempresentasikan lembar atau LKPD-nya. Setiap kelompok masing-masing akan mempresentasikan LKPD. Dan kelompok lain akan menanggapi atau bertanya jika ada yang kurang dipahami dengan kelompok yang melakukan presentasi. Yang pertama, saya persilahkan kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Baik, Pak. Saya Pak Henry, Pak, mewakili kelompok kami, Pak. Ini, Pak, di bagian pernyataan umum dari hasil yang telah kami tulis dan diskusi kelompok, Pak. Di sini pernyataan umum dari judul teks di atas, pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik, Pak. Demikian, Pak, yang telah kami susun dan diskusikan dengan kelompok kami, Pak. Ya, ada pernyataan umum. Apakah Pak. ada? Saya persilahkan untuk kelompok lain, kelompok 2. Persilahkan kepada kelompok 2 dulu terlebih dahulu. Silahkan ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Saya perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin, Pak, dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi dari tadi yang dipresentasikan oleh Henry kelompok 1, Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah tadi yang ketika dipresentasikan itu tidak ada bagian interpretasinya? Karena saya tidak mendengarnya. Mohon dijelaskan. Ya, baik. Kelompok 1. Yang ditanyakan oleh kelompok 2, Muhammad Khairuddin, dari penjelasan kelompok 1, apakah hasil kerja kelompoknya tidak ada interpretasi? Silakan ditanggapi atau dijawab kelompok 1. Siapa? Saya, Pak, mau jawab, Pak. Ya, silahkan. Iya, Pak. Interpretasi ada 2. Ada yaitu pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Itu, Pak. Ya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas LKPD-nya. Baiklah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian kelompok lain juga sudah sangat aktif untuk menanggapi dan bertanya. Silahkan perwakilan untuk setiap kelompok mengumpulkan lembar LKPD-nya di meja saya. Silahkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, anak-anak. Materi sudah saya sampaikan hari ini, kemudian diskusi sudah berjalan dengan lancar. Ada yang masih ingat penjelasan saya tadi, kesimpulan dari penjelasan saya tadi seperti apa? Ada yang mengingat? Saya, Pak. Pernyataan Ya, umum, deretan penjelas dan interpretasi, Pak. Ya, jadi ada 3 struktur dari teks eksplanasi, ya tadi sudah dijelaskan temannya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi selain dari struktur yang kita bahas,
ada juga kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya itu ada 4, yaitu kalimat pasif, kemudian konjungsi, kausalitas, dan konjungsi waktu, kemudian istilah, dan banyak di dalamnya terdapat informatif atau bahasa yang digunakan bersifat informatif. Itu sebagai kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kemudian untuk evaluasi seperti biasa, untuk evaluasi hari ini kalian mengerjakan soal melalui aplikasi Quizzes. Silahkan kerjakan soal di Quizzes, waktunya 10 menit. Untuk link Quizzesnya sudah saya kirim ke grup WA masing-masing. Silahkan dikerjakan, saya berikan waktu 10 menit. Siap, Pak. Pak minta izin kuota saya habis Pak. Boleh minta tethering nggak Pak dengan Henry Pak? Iya, Bisa. Menggunakan WiFi sekolah juga bisa. Passwordnya apa, Pak? Wifi-nya, Pak? SMA 3 Berau. Oke, Pak. Huruf kecil semua ya, silahkan. Digabung ke Pak tulisannya? Ya, digabung. SMA 3 Berau digabung. Ini kok Iya, nggak mau Pak. Pak ya? Anu kodenya Pak. S-nya besar atau kecil ya Pak? Ya, S-nya itu S kecil ya, S-nya S kecil. Oh iya Pak. Semuanya kecil, Hen. Tadi kan Bapak udah bilang kecil. Ya maaf. Ya, baik. Waktunya sudah cukup 10 menit. Saya lihat hasil dari evaluasinya sudah mencapai 85%, artinya semuanya tuntas dan artinya semua dapat memperhatikan, dapat menyimak dengan baik materi kita hari ini, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Terakhir, anak-anak silahkan tulis masalah-masalah yang terjadi atau kekurangan dari pembelajaran hari ini di kertas memo yang saya bagikan tadi. Silahkan ditulis masalah-masalah yang menjadi kendala pada pembelajaran hari ini atau kekurangan pada saat proses pembelajaran di teks eksplanasi pada hari ini. Saya berikan waktu 3 menit untuk menulis, setelah itu silahkan dikumpul di meja saya. Baik, anak-anak, sudah selesai semua. Proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan, ya diingat ya anak-anak, untuk minggu depan karena kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, untuk minggu depan kita masuk di KD 4.2. Artinya kita akan memproduksi teks eksplanasi atau kita akan mencoba menulis teks eksplanasi sesuai dengan kejadian-kejadian fenomena alam, sosial, budaya yang ada di sekitar kita. Jadi saya harap anak-anak bisa menemukan fenomena-fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita akan membuat atau menulis teks eksplanasi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup pada pelajaran hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Pak, saya mau tanya dulu, boleh Pak? Ya, silahkan Septiana. Pak, untuk pertemuan berikutnya nanti kita harus bawa apa Pak untuk membuat teks eksplanasi? Harus ada yang dibawa kah Pak alatnya atau gimana Pak? Ya, untuk pertemuan selanjutnya teks eksplanasinya nanti akan ditulis di kertas karton. Ya, di kertas karton. Jadi setiap kelompok, jadi kelompoknya sama, masih kelompok yang tadi. Setiap kelompok akan membawa kertas karton, pensil warna, gunting, kemudian double tip, kemudian gambar-gambar teks eksplanasi sesuai dengan tema yang akan dibuat. Kalau misalnya fenomena alam, maka silahkan membawa gambar-gambar tema fenomena alam dan akan ditempel di kertas karton untuk menghiasi teks eksplanasi setiap kelompok.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Lagi Pak, kita boleh cari sumbernya dari internet atau koran gitu boleh nggak Pak? Ya, teks eksplanasi yang dibuat itu berdasarkan pengalaman atau apa yang pernah dilihat, berdasarkan apa yang pernah dilihat di lingkungan sekitar. Nah, itu Jadi seperti- pengalaman kita ya Pak ya? ya yang pernah dilihat di sekitar, karena di sini banyak fenomena. Nah, misalnya fenomena budaya kan, untuk kita yang tinggal di pesisir ada banyak fenomena budaya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik Pak, terima kasih. Baik, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mari kita mengakhiri pelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.